Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas sejak diberlakukannya PSBB Jakarta, kita akan tersambung dengan Direktur Utama Jakarta Future Exchange, Stefanus Paulus Lumintang. Pak Paulus. Ya, selamat siang. Iya, Pak Paulus, ini bagaimana perkembangan harga dan volume perdagangan komoditas berjangka, Pak, di awal pekan ini, Pak Paulus? Di awal pekan ini masih pada sore hari ini masih mengalami pertumbuhan yang masih relatif stabil ya, karena pergerakan khususnya di harga komoditi di minggu pekan ini, khususnya harga loko London khususnya belum mengalami perubahan signifikan. Ya, justru yang mengalami perubahan itu adalah dari nilai tukar. Volume masih relatif stabil sampai sore hari ini. Oke, nah ini kan kita tahu bahwa bagaimana sih dari BBJ sendiri untuk mengantisipasi pengawasan transaksi di selama PSBB ini, Pak Paulus? Ya, mungkin kita sampaikan bahwa JFX sudah melakukan work from home itu kurang lebih sudah hampir sebulan ya, dan kita menggunakan teknologi yang kita miliki dengan full remote control, di mana masing-masing key person punya authorized untuk menangani hal-hal yang dimungkinkan meskipun itu semuanya ada di pihak direksi. Itu semua berjalan dengan baik dengan pengawasan menggunakan teknologi yang kita miliki untuk melakukan pelayanan terhadap anggota bursa dan kebutuhan para nasabah agar tetap berjalan sebagaimana biasanya. Baik, Pak Paulus, ini kita juga tahu terkait dengan corona ini atau perkembangan corona ini target pertumbuhan 15%, apakah memang masih realistis kah? Ya, menurut pandangan kami sampai hari ini kami masih tetap optimis dan itu kami masih menganggap realistis sebesar pertumbuhan 15% di tahun 2020 ini. Ya, berarti masih cukup aman ya. Tapi kalau kita lihat, kita kembali ke beberapa terkait dengan kontrak-kontrak baru. Di antaranya adalah perkembangan kontrak baru dan juga transaksi pasar fisik timah hingga April itu seperti apa? Kalau di pasar fisik timah sampai dengan bulan April ini kita sudah mendekati 20.000 ton. Dan saya yakin sampai dengan masih ada 1 minggu lagi di bulan April, saya yakin akan melebihi dari 20.000 ton dari 72.000 ton yang kita targetkan selama tahun 2020. Nah, ini saya rasa harganya akan rebound lagi setelah keadaan pasar menjadi normal. Baik, Pak Paulus, ini kalau kita lihat virus corona ini kan membuat investor banyak berlari ke safe haven, bisa dikatakan gitu. Salah satunya adalah emas. Nah, Anda melihatnya terkait dengan hal ini seperti apa? Nah, ini merupakan sebuah peluang bagi Bursa Berjangka Jakarta untuk memperkenalkan dan meyakinkan kepada customer sehingga mereka ada mengalami perubahan portfolio dari sebelumnya ke investasi di instrumen-instrumen investasi lainnya. Mereka melakukan switching kepada produk-produk kontrak berjangka khususnya yang berbasis emas. Ini kami melihat dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik. Baik. Ya. Baik, bagaimana dengan transaksi kopi dan coklat serta Olin? Ini kita tahu bahwa kopi, coklat, Olin ini turun pada kuartal 1 tahun 2020. Apa ini faktor pemicunya sebenarnya, Pak Paulus? Ya, kalau dilihat untuk kontrak-kontrak seperti kopi, Olin, dan coklat mengalami penurunan, di masa-masa seperti ini memang sangat masuk akal dan sangat signifikan bisa kita akui bahwa saat ini yang dibutuhkan ini adalah paling banyak mengenai spot terganggu. Karena barang spot itu mengalami terganggu karena ada keterbatasan pertemuan fisik dan shipping dan lain-lain. Sehingga ini juga mempengaruhi kepada kontrak-kontrak yang berbasis futures kontrak yang ada di Bursa Berjangka Jakarta khususnya di kopi, coklat, dan Olin. Oke, nah ini lalu bagaimana BBJ mengevaluasi transaksi komoditas perkebunan sejak awal tahun? Ya, kami melihatnya sih masih mengalami pertumbuhan meskipun kami melihat ini dalam 3 bulan pertama ini mengalami penurunan karena adanya faktor-faktor tersebut sehingga orang jarang melakukan hedging lagi untuk saat ini, Bu. Karena harga spot itu jauh lebih baik.
Oke. Nah ini kan corona, kita tahu dengan corona yang belum dapat dipastikan kapan tentunya akan berakhir. Lalu peluang apa sajakah yang bisa diraih oleh BBJ sendiri? Ya, kami di sini melihat peluang yang sangat terbuka dan kesempatan yang baik sekali untuk mendapatkan nasabah-nasabah dari yang sebelumnya tidak bertransaksi ataupun masih minim bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi untuk berpaling kepada transaksi yang ada di Bursa Berjangka Jakarta, karena ini masih memberikan sebuah ruang terbuka besar untuk bisa take profit dari market dengan fluktuasi price harga dari yang ada dalam komoditi-komoditi yang ada di Bursa Berjangka Jakarta. Baik, Pak Paulus, terakhir hingga akhir pekan ini Anda melihat seperti apakah peluang dari harga komoditas? Saya melihat untuk dalam sampai pekan ini relatif akan stabil sama dengan seperti di minggu yang lalu, di akhir pekan yang lalu. Saya melihat tidak akan bergerak jauh lebih lebar, baik itu naik maupun turun. Ya, masih dalam sebuah range yang reasonable, di mana rupiah juga, mata uang rupiah, nilai tukarnya mengalami penguatan yang cukup baik. Untuk pasokan produksinya aman ya Pak terkait dengan komoditas ini? Ya, harusnya aman Bu ya, karena COVID ini tidak mempengaruhi terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan, kecuali mempengaruhi adalah pricing dari masing-masing komoditas yang dihasilkan. Ya. Oke. Pasokannya masih aman, Bu. Pasokannya masih aman. Tapi kalau kita lihat komoditas perkebunan masih bisa dijadikan salah satu bisa menjadi salah satu andalan juga kah? Masih tetap terbuka lebar karena dalam industri kita ini mengenal dua arah, baik itu naik bisa mendapatkan profit maupun harga turun itu bisa mendapatkan profit. Itu yang membuat peluang kita berbeda sekali yang dapat digunakan para investor. Baik, terima kasih Pak Paulus telah bergabung bersama kami, pemirsa Direktur Utama Jakarta Future Exchange, Stefanus Paulus Luminta.